warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Handika Jody Darmawan, NPM 18510402773. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang rasio likuiditas. Nah, langsung saja ke materi. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Ada beberapa jenis rasio likuiditas, yaitu quick ratio, cash ratio, dan loan to deposit ratio. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu quick ratio. Quick ratio adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar atau tanpa memperhitungkan persediaan, karena persediaan akan membutuhkan waktu yang lama untuk diuangkan dibanding dengan aset lainnya. Quick ratio ini terdiri dari piutang dan surat-surat berharga. Jadi semakin besar rasio, semakin baik juga posisi keuangan perusahaan. Jika hasilnya mencapai 1:1 atau 100%, maka ini akan berakibat baik jika terjadi likuidisasi, karena perusahaan akan mudah untuk membayar kewajibannya. Jadi quick ratio ini adalah cara cepat untuk mengetahui rasio likuiditas perusahaan. Berikut saya akan menjelaskan sedikit rumus dan cara mengerjakan quick ratio. Quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban lancar. Untuk contoh soalnya, perusahaan PT XXZZ memiliki aktiva lancar sebesar Rp 100 juta. Di dalam aktiva lancar tersebut terdapat persediaan bahan baku dan barang jadi sebanyak Rp 20 juta. Sedangkan hutang lancarnya sebesar Rp 70 juta. Berapakah rasio cepatnya? Diketahui aktiva lancar sama dengan Rp 100 juta, persediaan sama dengan Rp 20 juta, hutang lancar sama dengan Rp 70 juta. Dan jawabannya, quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban lancar. Quick ratio sama dengan Rp 100 juta dikurang Rp 20 juta dibagi Rp 70 juta. Quick ratio sama dengan Rp 80 juta dibagi 70 juta sama dengan 1,14 kali. Jadi rasio cepat atau quick ratio pada perusahaan PT XXZZ adalah sebesar 1,14 kali. Dan rasio ini adalah rasio yang baik untuk perusahaan. Oke ya teman-teman, lanjut ke pembahasan materi selanjutnya, yaitu tentang cash ratio. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ramadhani, NPM 185104024. Di sini saya akan menjelaskan tadi itu yang berjudul cash ratio. Jadi pengertian cash ratio itu apa sih teman-teman? Jadi pengertian cash ratio yaitu bagaimana suatu perusahaan itu dapat melunasi hutangnya itu menggunakan kasnya saja gitu. Nah, biasanya di sini juga para kreditor itu mengecek cash ratio perusahaan itu ada di berapa, untuk apabila sang kreditor atau para kreditor itu meminjamkan uang ke perusahaan. Nah, kira-kira perusahaan itu tuh mampu memulangkan atau membalikan dana yang telah dipinjamkan itu atau tidak gitu. Itu berguna juga untuk investor juga bisa ya teman-teman. Jadi untuk rumus dari cash ratio itu sendiri yaitu kas dibagi hutang lancar. Nah, jadi nanti kita hitung bagaimana cara menghitungnya. Kita sediakan pena dan kertas. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, di sini sudah saya tulis ya. Jadi cash ratio itu rumusnya kas ditambah dana bank dibagi hutang lancar. Jadi cash rasionya itu ada 80 juta ditambah 70 juta dibagi hutang lancarnya ini 200 juta. Nah, ketika dibagikan menghasilkan 0,75. Nah,
Apabila dipresentasikan itu tinggal 150 dibagi 200 dikali dengan 100 menghasilkan 75%. Nah, 75% ini maksudnya gimana teman-teman? Jadi kita sudah menemukan nih kas rasio perusahaan A yaitu sebesar 75%. Nah, jika suatu perusahaan tersebut memiliki kas rasio yang rata-ratanya 50%, maka artinya suatu perusahaan tersebut mampu membayar hutangnya itu lebih baik karena hutangnya lebih kecil daripada kas yang ada. Namun dari sini perusahaan juga tidak dianjurkan untuk menyimpan kas terlalu banyak di dalam suatu perusahaan. Nah, kenapa? Karena suatu kas itu harus diputarkan untuk melanjutkan aktiva lancar dalam pemasaran produknya, atau kas yang sisa itu dapat diinvestasikan yang akan menghasilkan uang untuk perusahaannya tersebut. Jadi tidak untuk diendapkan di perusahaan namun diputarkan kembali untuk keselarasan keuangan dalam suatu perusahaan tersebut. Terima kasih. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Selanjutnya yaitu mengenai loan to deposit ratio atau LDR. Nah, apa sih yang dimaksud dengan LDR ini? Loan to deposit ratio atau LDR adalah rasio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber. Atau pengertian lainnya juga bisa dikatakan adalah rasio keuangan perusahaan perbankan yang berhubungan dengan aspek likuiditas. LDR juga adalah suatu pengukuran tradisional yang menunjukkan deposito berjangka, giro, tabungan, dan lain-lainnya yang digunakan dalam memenuhi permohonan pinjaman atau loan request nasabahnya. Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas. Lalu tujuan dari perhitungan LDR itu sendiri untuk apa sih? Lalu apakah LDR itu ada fungsinya? Selanjutnya, mari kita simak bagaimana cara menghitung TKS, rasio LDR atau Loan to Deposit Ratio, PPR. Lanjut ke contoh perhitungan. Bisa dilihat dari contoh perhitungan, ada pertanyaan, maka cari berapa besar rasionya. Lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Pembahasan rasio LDR sama dengan jumlah kredit yang diberikan per jumlah dana yang diterima dikali 100%. Sama dengan 4.050.195 per 4.928.557 dikali 100%. 4.928.557 ini dari tabungan, deposito berjangka, juga modal ATMR yang ditambah. Jadi hasilnya adalah 82,36.